Senandung Azalea, episode 7, Wedding Day. Ballroom hotel yang megah itu terlihat semakin indah dengan dekorasi pernikahan yang didominasi oleh warna putih. Semua ornamen yang senada disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan romantis. Begitupun dengan pelaminannya, para tamu berdecak kagum dengan keindahan pelaminan itu. Di atas sana, sepasang pengantin sedang bersanding. Mereka mengenakan busana pengantin berwarna putih, senada dengan dekorasi pernikahan. Semuanya akan terlihat sempurna jika sepasang raja dan ratu sehari itu berbahagia. Nyatanya tidak. Wajah mereka tidak menampilkan raut kebahagiaan. Pasangan pengantin itu hanya tersenyum saat sesi foto pernikahan atau saat para tamu naik ke pelaminan untuk menyalami mereka. Itu pun hanya senyum palsu. Selebihnya, mereka terlihat seperti sepasang orang asing yang berdiri berdampingan, kaku dan hening. Andai saja ayah dan ibu ada di sini, Azalea berkata dalam hati sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ballroom. Tak ada tamu yang dikenalinya selain Vera dan Dita. Azalea memang tak mempunyai teman ataupun kerabat di ibu kota. Hidupnya hanya dihabiskan di toko saat bekerja dan di pavilion milik keluarga Mahawira tempatnya tinggal. Kerabat jauhnya ada yang tinggal di kota Bandung, kota asalnya. Namun, Azalea tak pernah berkomunikasi lagi sehingga tak merasa perlu untuk mengundang mereka. Lihat anak dan menantu kita, Pak, tampak serasi sekali. Berarti berkata pada suaminya. Ya, Ma, sahut Pak Raditya tersenyum. Aska menatap kosong kepada para tamu yang datang. Semua kerabat tentu saja diundang oleh orang tuanya karena ia adalah anak tunggal. Aska juga mengundang teman-temannya, para klien, kolega, dan karyawannya. Semua itu sesuai dengan permintaan orang tuanya. Azalea dan Aska masih memainkan senyum palsu mereka kepada para tamu. Sepasang pengantin itu tak saling memandang, tak berpegangan tangan, dan tak saling bicara. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing dan berharap resepsi pernikahan itu segera berakhir. Lagu romantis yang dinyanyikan oleh wedding singer pun tak mampu meluluhkan hati mereka satu sama lain. Azalea memandangi pantulan dirinya yang masih berbusana pengantin di depan cermin. Ia sedang berada di kamar Aska di kediaman keluarga Mahawira. Azalea menyentuh detail bajunya di bagian bahu. Ia menyukainya, lalu tangannya menyentuh wajah. Makeup pernikahan modern yang natural membuatnya terlihat sangat cantik. Azalea menyukai semuanya. Andai saja ia menikah dengan orang yang ia cintai dan juga mencintainya. Suara pintu kamar yang dibuka oleh seseorang membuat Azalea sedikit tersentak. Aska, pria yang sudah menjadi suaminya itu masuk dan berjalan perlahan ke arahnya. Jantung Azalea berdebar. Aska berdiri di samping Azalea dan menatap wajah sang istri dari pantulan cermin. Dalam hati, Aska mengagumi kecantikan Azalea. Namun itu tak meluluhkannya. Bagi Aska, Azalea tetaplah seorang wanita yang seharusnya bukan menjadi istrinya. Azalea, panggil Aska pelan. Azalea tak menjawab. Ia hanya menatap pantulan wajah Aska di cermin. Pernikahan kita bukanlah pernikahan pada umumnya. Kita tak saling mencintai dan sama-sama tak menginginkan pernikahan ini, ujar Aska. Azalea tetap tak menyahut. Kamu bukanlah wanita yang saya impikan untuk menjadi pendamping hidup, dan saya juga bukan pangeran berkuda putihmu, lanjut Aska. Azalea masih diam. Ia sudah bisa membaca kemana arah pembicaraan Aska. Jadi, saya mohon kamu jangan berharap apa-apa pada saya. Kita jalani pernikahan ini sesuai permintaan orang tua saya. Aska terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Nanti setelah kesehatan Mama benar-benar pulih dan semua sudah lebih baik, kita mungkin harus bersiap untuk perpisahan. Jantung Azalea berdegup mendengar kalimat terakhir Aska. Ia mungkin sudah menerka arah pembicaraan Aska, tetapi ia sama sekali tak menyangka bahwa pria itu juga telah merencanakan perpisahan. Azalea memang tak mencintai Aska, namun wanita mana yang ingin pernikahannya berakhir dengan perpisahan? Dan kata itu diucapkan oleh seseorang yang baru saja menjadi suaminya di hari pernikahan mereka pula. Azalea merasa terluka, tetapi ia tak ingin menampakkannya. Apa yang ia harapkan dari suami yang tak mencintainya? Azalea memandang wajah Aska melalui pantulan cermin. Ia menatap lekat ke sepasang mata itu, lantas berucap, "Baik, saya mengerti."
Aska mengangguk mendengar jawaban Azalea. Ia memandangi wajah wanita itu beberapa saat sebelum meninggalkannya. Lalu ia beranjak ke kamar mandi. Setelah Aska selesai, Azalea bergantian mandi. Ia pun membasahi seluruh tubuhnya seakan ingin menghilangkan semua kepenatan yang ia rasakan. Begitu keluar dari kamar mandi, Azalea menoleh ke arah ranjang. Tak ada Aska di sana. Lalu pandangannya beralih ke sofa di dekat jendela. Aska telah tertidur di sofa itu. Apakah aku harus membangunkannya? Azalea bergumam. Sesaat kemudian dia menggeleng, tak ingin mengganggu Aska. Kamar Aska telah dihiasi layaknya kamar pengantin. Bunga-bunga diletakkan di sudut kamar dan di atas nakas. Begitupun dengan ranjang yang dibalut dengan sprei berwarna putih. Di atas ranjang itu telah diletakkan lembaran-lembaran kelopak mawar merah yang menciptakan suasana romantis. Azalea berjalan mendekati ranjang, lalu disentuhnya lembaran-lembaran kelopak mawar itu. Indah sekali. Tanpa sadar bibir Azalea mengukir sebuah senyuman. Perlahan Azalea beringsut naik ke atas ranjang. Ia duduk bersandar dan mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar. Lalu pandangannya terfokus pada Aska lagi. Aska tampak tak nyenyak tidurnya. Mungkin karena ia merasa tak nyaman tidur di sofa, atau tak nyaman karena ada orang asing di kamarnya. Azalea menghela napas, lalu memeluk lutut. Ia bukanlah orang yang mudah mengeluh. Namun, tak bolehkah ia bersedih hari ini? Semua kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain di hari pernikahan tak dirasakannya. Azalea merasa ingin bercerita pada kedua orang tuanya, tetapi mereka telah tiada. Nyaris saja peristiwa masa lalu menghampiri benaknya. Azalea berusaha menghalau. Ia tak ingin peristiwa kepergian orang tuanya itu bermain di pikiran saat ini dan membuatnya semakin rapuh. Aku merindukan kalian, ayah, ibu. Azalea bergumam pelan. Azalea memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya lagi. Ia memandang ke suatu benda di atas nakas samping tempat tidur. Undangan pernikahan berwarna putih miliknya dan Aska. Azalea menatap kosong pada tulisan di sampul depan undangan itu. Azalea Putri Mahesa dan Aska Mahawira.